Atta Halilintar dan Aurel sudah resmi melaporkan salah satu akun yang diduga telah menyebarkan berita bohong dan fitnah terkait isu jika dirinya telah menikah siri dengan YouTuber Ria Ricis. Secara tegas, Atta dan Aurel bahkan tak ingin berdamai dengan pelaku yang diduga telah menyebarkan berita bohong karena telah merusak reputasi nama baiknya. Namun, saat Atta dan Aurel resmi melaporkan dugaan pencemaran nama baik, di tempat terpisah Ria Ricis masih belum mau melaporkan akun yang dilaporkan Atta dan Aurel. Meski mengaku telah dirugikan dengan tersebarnya berita bohong dan fitnah itu, namun Ricis dan keluarga masih pikir-pikir untuk lapor polisi. Keterangan itu diutarakan dua kakak Ricis, yakni Oki Stiana Dewi dan Dr. Cindy. Ya, jadi yang di situ jelas ya, mungkin rekan-rekan lihat di TikTok menuliskan bahwa saudara korban telah menikah siri dengan RR. Nah, itu yang dilaporkan. Tertulis jelas di akun inisial WO. Iya, itu nggak benar. Jadi kita juga bahas di grup keluarga, ya semoga cepat selesai lah ini kasus yang fitnah ini. Karena kan ini kan pencemaran nama baik juga ya. Dukungannya sih tetap semangatin, terus juga kadang kalau Mbak Oki suka ngingetin kayak udah kita fokus aja ke depan, fokus aja berbuat baik, terus juga nanti juga lama-lama ya Allah akan memberikan jalan lah yang terbaik lah kayak gitu. Intinya fokus aja sama yang hal-hal baik lah kayak gitu. Jadi masing-masing ada maksud Tuhan, mungkin kita bisa ini jadiin pelajaran juga buat saya pribadi. Ya semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan gitu. Memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi memang kadang-kadang kan ada juga batasnya. Sedih lah, pastilah kita ngerasain, Boki juga sama. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang seperti itu ya kita sedih, terus juga menguatkan, terus juga ya berasa aja batinnya gitu. Hak mereka untuk menyampaikan ya, jadi diikuti aja prosesnya, karena mereka kan punya hak juga sebagai warga negara untuk kalau mereka terganggu. Meski belum mau melaporkan pelaku yang sudah dilaporkan Atta, tapi baik Oki maupun Dr. Cindy mengaku dirugikan atas pemberitaan miring tersebut. Yang jelas itu fitnah betul ya, maksudnya itu fitnah, tidak ada dan memang tidak terjadi. Kita juga semuanya baik-baik saja. Ya tentu sedih ya, karena kan beritanya juga kurang mengenakan dan itu fitnah. Jadi ya itu cukup mengganggu lah ya. Tak hanya Ria Ricis yang dirugikan, di depan juru warta usai melaporkan pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan, Atta mengaku mengalami kerugian material dan imaterial. Apalagi sejak pemberitaan itu mencuat, ada banyak pihak yang kerap bekerja sama dengannya terganggu membangun kerjasama lantaran pemberitaan miring tersebut. Sementara pelaku yang telah menyebarkan berita bohong justru merengkuh keuntungan dengan bertambahnya followers. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Karena orang banyak ngechat, katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar, juga sampai brand-brand, sangkainnya kita cerai katanya. Saya kepala rumah tangga, ditanyain orang katanya lagi cerai apa kan. Ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai. Ya, pasalnya kita terapkan 27A, kemudian junto 45, Undang-Undang IT. Hukumannya? 6 tahun. 6 tahun dengan 6 tahun penjara. Pasti kita tindak lanjuti ya, memeriksa saksi-saksi yang melihat, kemudian juga kita mencari barang bukti. Apa yang saja yang bisa memperjelas kasus yang dilaporkan. Saya percaya anak-anak sangat-sangat terbuka dan pilihan mereka untuk hidup pasti dengan tanggung jawab dan resiko. Atau bagaimana melaporkan netizen Bunda? Ini jamu yang dia tanyakan ya Mas. Aurel kondisinya gimana di mendengar isu itu? Ya, makasih ya. Yuk. Selain Atta Halilintar, Aziza Salsya, istri pesepak bola Pratama Arhan, juga mengaku dirugikan atas pemberitaan miring ihwal petualangan asmaranya dengan Salim Nauderer yang sebelumnya dibocorkan teman selebgram sekaligus mantan kekasih Salim, yakni Rahel V-nya.
Kubu Salsya pun telah melaporkan kasus pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Dan beberapa waktu lalu, kuasa hukum Azizah mengaku jika laporannya sudah diproses penegak hukum, bahkan terlapor sudah diperiksa. Lantas mungkinkah nama Rahel V-nya termasuk yang akan diperiksa? Akun yang diperiksa hari ini, menurut informasi dari penyidik itu ada 2 akun, ya, ada 2 pemilik akun. Artinya sudah, kalau kemarin kan akun yang kita laporkan, sekarang sudah mengarah kepada personal dari 2 orang. Kemudian di hari selanjutnya nanti ada beberapa orang lagi yang akan dipanggil dari laporan kita. Sudah ditemukan orangnya ya, sudah person. Artinya kalau kemarin akunnya mungkin akun namanya berbeda dengan nama asli. Jadi kalau sekarang sudah panggilannya penyidik Polri, sudah akunnya tadinya anonim, sudah ketemu siapa pelakunya atau pemilik dari akun itu sudah ditemukan. Info yang kita dapat dari penyidik itu beberapa terlapor ini ada yang pelajar, ada yang memang profesional. Kenapa saya bilang profesional? Karena memang ternyata yang bersangkutan adalah seorang konten kreator. Artinya memang terfokus kepada konten-konten yang ingin dia buat. Nah, ada juga terlapor yang memang sudah berkomunikasi dengan kita, dengan kuasa hukum, orang tuanya ya, karena kebetulan salah satu terlapor di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun. Yang pada intinya orang tua menyampaikan bahwa telah diperiksa oleh Bareskrim Polri, kemudian yang bersangkutan juga merasa menyesal, kemudian mengetahui bahwa berita itu memang hanya karangan atau berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Ya, sejak kasus dugaan perselingkuhannya dengan Salim mencuat, Azizah sendiri kabarnya tengah menikmati liburannya di Dubai. Bahkan, ia sempat membagikan momen petualangan plesirannya saat menjajal adrenalin dengan menjajal para layang. Happy, very happy. Will you jump again? Absolutely. See you next time. See you next. Di tengah adrenalinnya terpacu di atas udara, sang suami Pratama Arhan justru tengah fokus mengikuti sesi latihan bersama timnas Indonesia jelang laga melawan Australia. Meski saat pertandingan melawan Saudi Arabia, Arhan belum diturunkan, tapi bisa jadi pada laga di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Arhan akan diturunkan. 경기를 해야 되니까 우리가 모든 것에 있어서 더 집중하고 더 준비하고 더 잘해야 된다. Memang persiapan harus baik, apalagi ini pertama kali kita masuk ke round 3. Jadi artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri akan melakukan yang terbaik. Ya, tim Garuda telah menorehkan catatan manis di round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia saat melawan Saudi Arabia dengan skor imbang 1-1. Luapan bahagia pendukung timnas begitu membuncah di nyari setiap penjuru Nusantara. Bahkan para pesohor seperti Atta Halilintar, Ibnu Jamil, hingga Coach Justin. Lantas akankah torehan manis tim Garuda akan berlanjut pada laga kedua nanti melawan Australia? Kelihatan banget tidak mendiskreditkan kiper lainnya bahwa memang dengan hadirnya Pas, dengan ketinggian, dengan tingginya 192 jaraknya, nyetop penalti walaupun dia bikin kesalahan, salah dia juga. That's the only kesalahan yang dilakukan oleh Pas kalau gue bilang. Sisanya ya almost perfect. Kalau itu penalti nggak terjadi walaupun dia nyetop, gue kasih dia 10 itu. Kemarin gue kasih dia 9 termasuk HS. 좀 더 지켜봐 주시고 한 경기 한 경기 최선을 다할 것이다. 그리고 우리가 호주랑 개백가에서 있는 홈 경기에서 우리 팬들이 찾아와 주셔서 상대를 압도할 수 있는 응원을 해주시고 우리 개개인 선수들한테 응원의 메시지를 해주시면 저 또한 힘을 얻고 우리 선수들 힘을 얻고 분명히 좋은 성적을 낼 수 있게끔 최선을 다하도록 하겠습니다. Terima kasih untuk support. See you in Jakarta. Sampai jumpa.